Uccio Salucci, Direktur Munive R46, mengatakan bahwa prioritas timnya untuk musim 2024 adalah mempertahankan Marco Bezzecchi. Namun, dia mengakui bahwa jika pada akhirnya ada kesepakatan atau negosiasi dengan Pramac, maka akan memungkinkan kedatangan Franco Morbidelli di tim VR46 yang semakin menjauh dari Yamaha. Seperti dilansir media motorsport.com. Uccio Salucci selaku direktur tim Munive R46 tidak memungkiri jika Marco Bezzecchi bisa hengkang di akhir musim. Seperti diketahui, ada pembicaraan kepindahan pembalap yang dibesarkan di Riders Academy milik Valentino Rossi itu ke Pramac. Sementara Johann Zarco bisa dialihkan ke Superbike. Dan kontrak Bezzecchi yang dijamin langsung oleh Ducati yang juga akan memberinya sebuah motor identik dengan dua pembalap tim resmi. Namun Bezzecchi mengelak rumor tersebut dan menegaskan bahwa saat ini dia fokus pada kejuaraan. Dan sama sekali tidak tertarik dengan rumor pasar pembalap. Di mana hal ini membuat dirinya menegaskan kembali bahwa bagaimanapun dia tidak berniat untuk melepaskan Desmo Sedici. Singkatnya, Marco akan tetap mengendarai Ducati lagi tahun depan. Dan satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah dia pakai livery apa? Di sisi lain, dalam wawancara baru-baru ini dengan motorsport.com, Uccio juga mengaku sudah ada negosiasi. Usai GP Mugello, bursa transfer pembalap mulai panas. Manajer senior Carlo Pernat bahkan mengungkapkan beberapa konfirmasi. Yang pertama adalah, Fabio Quartararo tidak tahan lagi. Dan dia benar-benar dapat membuat pilihan yang sama seperti yang dibuat oleh Maverick Vinales 2 musim lalu. Yakni memutuskan kontraknya dengan Yamaha sebelum waktu kontraknya habis. Kedua, bahwa Marco Bezzecchi benar-benar kuat dan pasti akan dilirik tim lain. Uccio Salucci menjelaskan, prioritas kami jelas untuk menjaga Marco bersama kami setidaknya 1 tahun lagi atau lebih. Mungkin dengan intervensi langsung dari Ducati. Namun, jika Marco membuat pilihan lain, kami tidak akan menentangnya. Sangat disayangkan kami tidak bisa mempertahankannya. Tetapi setiap orang berhak mengikuti jalan yang mereka anggap paling cocok untuk karier mereka. Oleh karena itu, hingga saat ini belum ada kepastian. Tetapi hanya konfirmasi dengan kemungkinan kehilangan Marco Bezzecchi yang tampaknya kini tidak terlalu mengkhawatirkan tim asal Tavolier itu lagi. Juga karena ada banyak solusi siap pakai, di mana Uccio mengisyaratkan bahwa VR46 tidak akan menghalangi pembalapnya jika dia benar-benar meninggalkan tim VR46. Lalu siapa yang berpeluang menggantikan tempat yang ditinggalkan Bezzecchi? Nama pertama yang terlintas adalah Celestino Vietti yang saat ini bertarung di Moto2. Namun belakangan nama lain muncul yakni Franco Morbidelli. Dia adalah pembalap pertama dari VR46 Rider Academy dan merupakan runner-up MotoGP yang sedang melalui masa sulit. Bahkan di Mugello, pada hari Sabtu Morbidelli menegaskan kembali bahwa dia ingin melanjutkan petualangannya dengan Yamaha. Tetapi kemudian usai balapan hari Minggu, dia bercanda dengan seorang jurnalis dari media Scrums dan mengatakan, "Apakah saya akan tetap bersama Yamaha?" Anda harus bertanya pada Lin Jarvis. Seolah-olah sumpah setia Franco Morbidelli kepada Yamaha juga mulai goyah karena motornya sangat bermasalah. Dan bahkan rekan setimnya Fabio Quartararo yang notabene adalah pembalap kesayangan Yamaha juga banyak mengeluh. Oleh karena itu, jika Yamaha dan Morbidelli tidak memilih untuk terus bersama dan jika tim Munive R46 harus kehilangan Marco Bezzecchi, solusi yang masuk akal adalah membawa pembalap blasteran Italia Brasil itu ke tim milik sang mentor. Dalam wawancara dengan motorsport.com, Uccio Salucci menyimpulkan, "Kami akan senang menyambut Morbidelli jika Marco pergi ke Pramac. Dia adalah pembalap akademi. Dia tumbuh bersama kami dan saya akan senang memilikinya di sini." Franco Morbidelli yakin akan tetap membalap di MotoGP, meskipun itu bukan dengan Yamaha. Namun, Franco Morbidelli ingin tetap menjadi pembalap pabrikan Yamaha MotoGP pada musim 2024. Dia mengatakan jika dia harus pindah maka dia akan tetap bertahan di kelas Premier dan itu adalah tujuan utamanya, bukan ke Superbike misalnya. Morbidelli berusaha meningkatkan performanya dibandingkan dengan rekan setimnya Fabio Quartararo musim ini. Namun pembalap Italia itu masih berada di bawah tekanan lain untuk mempertahankan kursi di tim pabrikan. Setelah satu pesaingnya, yakni Toprak Razgatlioglu, sudah tidak ada lagi.
di mana pembalap Turki itu akhirnya lebih memilih pabrikan BMW musim depan. Kini kursi Morbidelli masih tidak aman dari pembalap seperti Jorge Martin atau pembalap dari Moto2. Bahkan Martin sering dikaitkan dengan tim Yamaha sebagai calon kuat. Tapi Morbidelli masih merasa seolah-olah dia dalam posisi untuk tetap bersama Yamaha dan mengklaim bahwa rumor justru menjadi motivasi untuk membuktikannya. Saat berbicara dengan media resmi MotoGP.com, Morbidelli berkata, "Orang-orang mengarang rumor tentang pembalap lain yang akan menggantikan posisi saya, tapi justru memberi saya motivasi ekstra. Karena kita ingin menunjukkan diri kita dan orang lain bahwa kita berada di tempat di mana kita seharusnya berada." Yamaha telah menyatakan bahwa melanjutkan dengan Morbidelli adalah prioritas nomor 1 mereka. Jadi jika runner-up MotoGP 2020 itu dapat menyamai hasil Quartararo ke depan, itu mungkin cukup untuk menjamin masa depannya bersama pabrikan Jepang itu, setidaknya 1 tahun lagi. Franco Morbidelli mengatakan bahwa jika dia dibandingkan dengan rekan setimnya, sebenarnya tidak terlalu buruk. Mereka bisa menjadi lebih dekat dalam hal performa. Fabio telah melakukan hal-hal hebat untuk mendapatkan kredibilitasnya yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Morbi masih berada di bawahnya. Fabio adalah juara dunia dan orang yang bisa mengeluarkan potensi dari motornya. Morbidelli merasa sulit untuk mengeluarkan potensi dari paket motor yang mereka miliki sekarang. Bahkan sekarang Quartararo juga menderita dibandingkan tahun lalu. Menurut Morbi, jika seorang pembalap tidak berada di barisan depan, berarti dia harus bekerja lebih keras. Dia merasa perlu memberikan lebih banyak lagi untuk mempertahankan posisinya dan untuk mencoba dan mencapai apa yang ingin dia capai dengan Yamaha. Murid Valentino Rossi itu merasa dengan menyamai performa Fabio sudah merupakan pencapaian yang bagus. Jika Frankie benar-benar meninggalkan Yamaha, maka pilihan harus ada untuk pembalap Italia itu meskipun performanya telah menurun drastis sejak 2021. Saat ditanya di mana dia akan berada di masa depan, Morbidelli memberikan jawaban singkat tetapi to the point dengan, "Di motor MotoGP pastinya." Itu artinya dia sudah ada jaminan untuk tetap berada di MotoGP dengan tim atau pabrikan manapun. Dan tidak akan pindah ke balapan lain, seperti Superbike misalnya. Bahkan Uccio Salucci dan tentunya atas pengetahuan Valentino Rossi tertarik untuk menempatkannya di tim VR46 dengan motor Ducati. Yang pastinya akan lebih menarik melihat aksi Morbidelli di atas motor Italia itu dibanding dengan motor Yamaha yang sekarang. Morbidelli sebenarnya tak kalah tangguh, apalagi jika dibandingkan Bezzecchi yang baru saja menyelesaikan musim rukinya. Bahkan secara mental dia lebih senior dan lebih kuat dari Bezzecchi dan Luca Marini sebagai sesama Riders Academy VR46. Hanya saja kemampuannya tidak terlihat lagi karena performa motor Yamaha saat ini sedang dalam masalah.